Shalom saudara, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan mengungsikan kepada kita semua kata-kata firman Tuhan yang menguatkan kita bersama. Sesungguhnya kalian sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, mungkin ada yang sedang mendengar di dalam video ini. Ketika ini Anda masih berada di dalam keadaan keterpurukan, menghadapi masalah yang begitu besar, bahkan sudah tidak punya jalan untuk keluar. Ada yang stres, ada yang berbeban berat, dan kalian berada di dalam titik yang paling rendah di dalam hidup masing-masing. Tetapi ingatlah bahwa kamu sangat berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur pasal 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Oleh itu, jangan berputus asa, jangan sedih dan kecewa jika kamu masih di dalam pergumulan, permasalahan, dan berada di dalam titik terendah dalam hidupmu, saudara-saudari sekalian. Oleh itu, kita terus kuat. Sebaliknya, mendekatlah kepada Tuhanmu, masuklah di bilikmu dan kuncilah pintu, dan marilah berdoalah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 6 mengatakan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, janganlah bimbang jika kalian tidak tahu berdoa, ataupun mungkin ada di antara kita yang masih tertanya-tanya bagaimanakah cara berdoa. Doa itu adalah sejauh percakapan kita. Kita bercakap sepertinya kita bercakap dengan teman di depan kita, meskipun kita tidak ada teman. Dan Tuhan pasti mendengar apa yang kita doakan itu. Katakan apa yang ada di dalam hatimu, saudara, yang ada di dalam lubuk hatimu dengan kerendahan hati. Ketika kalian berdoa, maka Tuhan akan mendengar doa itu. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26 mengatakan, dan juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh itu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mencengkam hatimu ketika ini, yang menyebabkan kamu terluka, yang menyebabkan kalian kecewa, kuatkan dan teguhlah hatimu. Seperti firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 3 ayat 16, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh janji Tuhan ini sangat indah bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu, saudara, saya mengajak kepada kita semua yang sedang mendengar video pada ketika ini, dan yang sedang berada di dalam
kebimbangan ataupun sedang di tengah-tengah masalah, tengah-tengah badai yang begitu besar dalam hidupnya. Supaya kita lihat dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Dia mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kekuatan dan inilah janji Tuhan. Inilah sendiri yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita orang percaya. Oleh itu saudara-saudari sekalian, mari kita sama-samakan deklarasikan firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 13. Dia katakan demikian, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Dan ingatlah saudara firman Tuhan ini yang di dalam Roma pasal 12 ayat 11 hingga 12 pula berkata, dia mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, meskipun kita dirundung malang, apa yang kita mau lakukan itu tidak sempat kita berbuat. Apa yang kita impikan itu tidak dapat kita tunaikan, tidak dapat kita perolehi. Tetapi Tuhan katakan, sabarlah di dalam pengharapan, ya, dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Ingat sekali lagi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa walaupun di dalam tengah badai ketika ini, tetapi pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar bagi setiap kita, dan kita akan menikmatinya nanti di masa yang akan datang. Yang penting adalah kita itu tetap kuat dan teguh. Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia mengatakan demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, setiap kita yang menghadapi apapun juga masalah pada ketika ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan yang menguatkan kita. Ketika kita di dalam masalah, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu indah pada masanya. Sebagai peneguhan firman Tuhan, sekali lagi bagi kita semua yang mendengar video ini, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang saya kasihi, oleh itu tetaplah sentiasalah bergembira di dalam Tuhan. Meskipun ketika ini kamu mungkin tidak bisa senyum, tidak bisa berkata apa-apa, tetapi firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 12, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Salam hormat daripada saya. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.